Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Evlorani Nona dengan NIM 25085410045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan flowchart jarak sensor yang telah saya buat. Di sini saya mulai dari memasukkan datanya, lalu saya inisiasikan I-nya sama dengan 0, lalu ke perulangan pertama apakah I kurang dari N-1, jika tidak maka cetak array pengurutnya dan program selesai. Namun jika iya, eh, program dilanjutkan. Di sini saya letakkan minimum indeksnya itu sama dengan I. Perbandingannya itu J sama dengan I plus 1. Lanjut ke perulangan kedua, apakah J kurang dari N? Jika tidak, maka minimumnya sama dengan J. Lalu tukar array minimum indeksnya itu dengan array I. Namun jika iya, apakah array J kurang dari array minimum indeks? Jika tidak, maka minimumnya sama dengan J. Jika iya, maka eh, minimum indeksnya itu sama dengan J. Lalu kembali lagi ke ke perulangan kedua. Di sini saya akan membuktikan flowchart yang saya buat ini dengan memasukkan data-datanya. Kita masukin datanya sama dengan 2, 1, dan juga 3. Lalu kita tentukan N-nya. N merupakan jumlah terbanyak data. Di sini N-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Lalu kita inisiasikan I-nya sama dengan 0. I sama dengan 0. Selanjutnya kita ke perulangan yang pertama, apakah I kurang dari N-1. Di sini I-nya sama dengan 0, N-nya 3, kurang sama dengan 2. Apakah 0 kurang dari 2? Jawabannya iya. Maka di sini kita tetapkan minimum indeksnya. Sama dengan I, di mana I sama dengan 0. Kita lihat array atau data dengan nilai dengan posisi ke 0 itu adalah 2, jadi nilainya sama dengan 2. Selanjutnya perbandingannya J sama dengan I plus 1. I di sini nilainya 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, jadi nilainya sama dengan 1. Selanjutnya ke perulangan kedua, apakah J kurang dari N? Di sini J-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 3? Jawabannya iya. Karena iya, apakah array J-nya itu kurang dari array minimum index? Di sini J-nya sama dengan 1. Jadi array dengan posisi ke 1 itu adalah, kita lihat di sini array dengan posisi ke 0 itu 2, array dengan posisi ke 1 itu 1, dan array dengan posisi ketiga itu posisi kedua itu 3. Karena array dengan posisi ke 1 itu sama dengan 1, maka kita masukkan di sini. Apakah 1 kurang dari array minimum indeks, di mana array minimum indeks itu 2. Apakah 1 kurang dari 2? Jawabannya iya. Karena iya, maka minimum indeksnya itu sama dengan minimum indeksnya itu sama dengan 1. Di sini nilai J-nya itu akan naik, J-nya itu berubah menjadi 2, atau J sama dengan 2. Karena I plus 1, I-nya berubah menjadi 1, maka J-nya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka apakah 2 kurang dari 3? Jawabannya iya. Apakah array J-nya itu kurang dari array minimum index? Di sini array posisi kedua itu, array 2-nya itu sama dengan, di sini array 0-nya 2, array 1-nya 1, dan array 2-nya 3, maka sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari array minimum index, yaitu 1? Karena bukan, maka minimumnya itu masih tetap, yaitu minimumnya itu J, atau minimum indeksnya itu masih tetap, yaitu 1. Lanjut,
tukar array minimum indeksnya dengan array i, sehingga datanya menjadi 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya, kita ke perulangan kedua dengan i sama dengan, tadi i sama dengan 0, sekarang i sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Jawabannya iya. Maka di sini minimum indeksnya itu sama dengan indeks itu sama dengan 1. Kita lihat array atau data dengan posisi ke-1 itu, di sini datanya sudah berubah menjadi 1, 2, 3. Jadi array dengan posisi ke-0 itu 1, array dengan posisi kedua itu array dengan posisi ke-0 itu 1, array dengan posisi ke-1 itu 2, dan array dengan posisi kedua itu 3. Karena array dengan posisi ke-1 itu 2, kita tulis di sini dengan nilainya sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2. Lalu J-nya di sini sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Jawabannya iya. Apakah array J-nya itu kurang dari array minimum index? Di sini array J-nya itu sama dengan 2, di mana nilainya itu sama dengan, kita lihat array dengan posisi kedua yaitu 0, 1, 2, yaitu nilainya adalah 3. Nah, apakah 3 kurang dari array minimum index? Di mana di sini array minimum indexnya itu sama dengan 2. Apakah 3 kurang dari 2? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka minimumnya itu sama dengan J, atau nilai minimumnya itu masih sama, yaitu 2. Lalu tukar array minimum indeksnya itu dengan array i, sehingga datanya masih tetap sama dengan 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya, kita ke perulangan ketiga. Kita inisiasikan i-nya itu sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari n-1, n sama dengan 3, 3 kurang 1 sama dengan 2? Apakah 2 kurang dari 2? Karena tidak, maka cetak array pengurutnya, sehingga datanya masih sama. Data masih sama, yaitu 1, 2, dan juga 3. Karena di sini datanya sudah terurut, maka flowchart selection sort yang telah kita buat ini berjalan, sehingga programnya berhasil. Selanjutnya, saya akan membuat pemrograman Python selection sort di Google Colab. Kita masuk ke Drive. Pertama-tama di sini kita memasukkan fungsi yang bernama selection sort dengan parameter berupa data atau array, berupa list data atau array. Ini kita masukkan n atau panjang data. Kita ke perulangan pertama. Selanjutnya di sini kita anggap indeks ke i
indeks sebagai nilai minimum. Ini kita tulis minimum indeks sama dengan I, lalu kita mencari elemen terkecil di sisa array. Di sini kita masukkan for j range di mana jika array ke j kurang dari array minimum index, maka minimum indeksnya itu sama dengan J. Lalu kita tukar posisi di mana yang posisi awalnya array I, itu dilanjutkan dengan array minimum index, akan berubah posisinya menjadi array minimum index, itu baru dilanjutkan dengan array I. Selanjutnya kita masukin datanya. Misalkan datanya ada 21, 11, 9, 1, 4, dan juga 2. Masukkan pemanggilan fungsinya, yaitu selection sort. Nah, lalu print hasil data setelah diurutkan. Lalu print data. Selanjutnya kita coba jalankan pemrograman Python selection sort yang telah kita buat. Hasil setelah diurutkan itu 1, 2, 4, 9, 11, 21, yang artinya kode Python yang kita buat itu berhasil. Sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton.